Bisa aja langsung saya evaluasi pembelajaran bahasa Arab, asesmen nasional dan rapot pendidikan. Asesmen nasional dan rapot pendidikan. Asesmen nasional merupakan upaya untuk membuat secara komprehensif untuk proses dan hasil belajar satuan pendidikan dasar dan menengah di seluruh Indonesia. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat tentang kualitas pendidikan di Indonesia, sehingga diharapkan dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran di satuan pendidikan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan mutu hasil belajar murid. Untuk mendapatkan data yang komprehensif dan akurat, asesmen nasional menggunakan instrumen asesmen kompetensi minimum, asesmen survei karakter, dan asesmen survei lingkungan belajar dengan sasarannya adalah siswa, guru, dan kepala sekolah. Untuk AKM sasarannya adalah siswa pada aspek hasil belajar bidang kognitif, sedangkan survei karakter sasarannya adalah siswa pada aspek hasil belajar bidang sosial emosionalnya. Sementara itu, asesmen survei lingkungan belajar di guru dan kepala sekolah pada aspek karakteristik input dan proses pembelajarannya. Sasaran asesmen nasional adalah seluruh satuan pendidikan atau sekolah. Asesmen kompetensi minimum AKM. Satu, pengertian asesmen kompetensi minimum. Asesmen kompetensi minimum merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua siswa untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dari berpartisipasi positif pada masyarakat. Dua, tujuan asesmen kompetensi minimum. Dalam pembelajaran terdapat tiga komponen penting, yaitu tujuan pembelajaran yang menetapkan tentang kompetensi apa yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa, proses pembelajaran yang menetapkan tentang bagaimana cara untuk mencapai tujuan yang diharapkan, dan asesmen yang hasil dapat menggambarkan kompetensi apa yang sudah dicapai dari tujuan tersebut. Tiga, komponen asesmen kompetensi minimum. Untuk memastikan AKM mengukur kompetensi yang diperlukan dalam kehidupan juga sesuai dengan pengertian literasi membaca dan literasi numerasi yang telah disampaikan terdahulu. Soal AKM diharapkan tidak hanya mengukur optik atau konten tertentu, tapi berbagai konten, berbagai konteks, dan pada beberapa tingkat proses kognitif. 4. Laporan hasil AKM. Hasil AKM dilaporkan dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Tingkat kompetensi dari yang paling kurang adalah 1. Perlu informasi khusus, 2. Dasar, 3. Cakap. 5. Pemanfaatan hasil AKM. Menguasai konten. Laporan hasil AKM dimanfaatkan untuk menguasai konten sebagai implikasi pembelajaran lintas mata pelajaran. Pelaporan tingkat kompetensi dapat dimanfaatkan sebagai mata pelajaran untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas. Berikut contoh strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan 4 tingkat kompetensi literasi membawa siswa. 1. Siswa di tingkat perlu intervensi khusus, belum mampu memahami isi bacaan, siswa hanya mampu membuat intervensi sederhana. Guru IPS tidak cukup bertumpu pada materi bacaan tersebut. Siswa perlu diberi bahan lain secara audio, visual, dan pendampingan khusus. 2. Siswa di tingkat telah mampu mengambil informasi dari teks namun tidak memahami secara utuh isi topik koperasi. Siswa dapat diberi sumber belajar pendamping dalam bentuk catatan singkat atau simpulan untuk pemahaman yang utuh. 3. Siswa tingkat cakap mampu memahami dengan baik isi teks mengenai koperasi namun belum mampu merefleksi. Siswa dapat diberi pembelajaran identifikasi kondisi lingkungan siswa mengaitkan dengan fungsi dan manfaat koperasi. 4. Siswa di tingkat mahir mampu memahami isi bacaan dan refleksi kegunaan koperasi dari teks yang dibagikan, dapat melakukan pembelajaran berupa menyusun beragam strategi pemanfaatan koperasi. B. Asesmen survei karakter. Asesmen survei karakter adalah asesmen yang dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar sosial emosional berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah beriman, bertakwa, berakhlak mulia, bernolak kristis, mandiri, kreatif, gotong royong, dan berkebenekaan global. Sasaran asesmen survei karakter adalah siswa di seluruh sekolah, tapi bersifat sampel dan dipilih secara random. Di dalam pengaturan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor C. Asesmen survei lingkungan. Asesmen survei lingkungan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengevaluasi dan memetakan aspek mendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Survei lingkungan belajar merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat satuan pendidikan. Secara sederhana, survei lingkungan belajar menilai kondisi dan iklim sekolah serta aspek-aspek yang mendukung pembelajaran termasuk guru dan murid itu sendiri. D. Rapat pendidikan. Pelaporan hasil penilaian atau asesmen dituangkan dalam bentuk laporan kemajuan belajar yang berupa laporan hasil belajar yang disusun berdasarkan pengolahan
hasil penilaian. Laporan hasil belajar paling sedikit memberikan informasi mengenai pencapaian hasil belajar peserta didik dan PAUD. Selain memuat informasi tersebut, laporan hasil belajar juga memuat informasi mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak. Komponen rapor peserta didik SD, MI, MTS, SMA dan MA dan SMK atau sederajat minimal memuat informasi mengenai 1. Identitas peserta didik, 2. Nama satuan pendidikan, 3. Kelas, 4. Semester, 5. Mata pelajaran, 6. Nilai C. Asesmen survei lingkungan. Asesmen survei lingkungan adalah penilaian yang dilakukan untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Survei lingkungan belajar merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat suatu pendidikan. Secara sederhana, survei lingkungan belajar menilai kondisi dan iklim sekolah serta aspek-aspek yang mendukung pelajaran termasuk guru dan murid itu sendiri. Terima kasih.